Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Widya Pangestika SPD. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.4. Bagaimanakah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Beberapa peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah diantaranya adalah 1. Menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa saya. Kedua, membangun motivasi intrinsik siswa. Ketiga, berposisi sebagai pemantau dan manajer. Keempat, membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Yang kelima, mengajak siswa untuk menemukan solusi jika terjadi permasalahan pada diri siswa. Keterkaitan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan, dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya yang ketiga inilah yang kita harapkan karena akan memunculkan motivasi intrinsik. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap tindakan seseorang adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kelima hal itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dan segitiga restitusi
adalah tahapan untuk memudahkan proses restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman dan pembuat rasa bersalah menjadi pemantau dan manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka ternyata sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Ternyata mereka menceritakan alasan dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga sebagai teman, menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, ternyata kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati oleh murid saya. Setelah mempelajari murid ini, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan kadang saya memposisikan diri saya sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Solusi yang diberikan pun biasanya dari saya. Saya yang berusaha memberikan solusi kepada siswa dan siswa mengikutinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua, siswa, serta masyarakat sekitar.
karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah dan kemudian dilanjutkan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.